والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر يا رب تمم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita kitab Muwatta lil Imam Malik rahimahullahu taala. Hadis yang terakhir masih daripada hadis waktu yang istijabatid doa, waktu-waktu yang Allah kabulkan doa pada hari Jumat. Ada yang mengatakan mulai dari subuh Jumat, ada yang mengatakan ba'da Jumat, ada pendapat yang mengatakan ketika khatib naik mimbar, ada yang mengatakan ketika imam keluar dari rumahnya, ada yang mengatakan ba'dal asar, ada yang mengatakan di penghujung daripada waktu hari Jumat. Nah, intinya hari Jumat itu keseluruhan harinya itu adalah hari yang mulia. Allah kabulkan doa, Allah istijabatid doa. Kemudian hadis yang terakhir, Nabi mengatakan bahawa Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat dan hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Maka siapa saja yang bermohon kepada Allah pada hari Jumat, fastajabalah, maka akan Allah kabulkan. Jadi walaupun seseorang tu tak berangkat Jumat, seperti perempuan, dia di rumah ketika orang salat Jumat, ketika dia bermunajat kepada Allah di hari Jumat itu, doanya pun juga didengar, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir lanjutan dari itu, bahawa lashtadar rihal, tidak dianjurkan untuk rihlah, berpergian, kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi disebut di sana masjidina hadza, kata Nabi, masjid aku ini, kata Rasulullah. Berarti kalau masjidina hadza, masjid aku ini, ya berarti Masjid Nabawi. Nah, jadi kata Wahabi, kita tak boleh ziarah, meniatkan ziarah ke kubur Nabi, tapi ziarah tu ke masjid Nabi. Gitu dia. Karena sebagaimana di dalam hadis ini disebutkan, ya, rihlah ila masjidina hadza, ke masjid aku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengucapkan kepada masjid aku itu ketika Nabi belum meninggal dunia. Ya, nak mungkin Nabi setelah Nabi meninggal dunia, Nabi menyuruh sahabat kembali untuk menziarahi kubur aku. Tapi sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi sudah mengatakan, banyak dalam riwayat hadis, man dzara qabri wajabat lahu, ziarahi kuburku maka dia dapat syafaatku. Baginda Nabi, hajjun hajja fa dzara qabri ba'da wafati ka'annama dzarani fi hayati. Orang yang berangkat haji kemudian ia menziarahi kuburku setelah aku wafat, maka dia sama dengan menziarahiku ketika aku hidup. Banyak hadis-hadisnya, ya. Man hajja, siapa yang melakukan haji dan dia tidak menziarahi kuburku, fa innaha jafani, maka dia jafani, ya, dia telah menghinakan aku atau mengotori aku, membuat aku kecewa. Banyak hadis-hadis, man dzara qabri kuntu lahu syafi'an, siapa yang menziarahi kuburku maka akulah akan memberikan syafaat kepadanya. Banyak hadis-hadis tentang menziarahi, dalil-dalil tentang ziarah ke makam Nabi. Maka dengan sebab itulah Imam Nawawi menulis bab di dalam kitab Riyadhus Salihin itu, bab disebutkan di sana
disebutkan satu buah bab itu istihbabu ziyarah maqamun nabi. Bahkan ada bab ziarah qabrun nabi, bab ziarah ke kuburan nabi, bukan ke masjid nabi. Diubahlah oleh Wahabi, katanya bab istihbab ziarah masjid nabi, disunahkan ziarah ke masjid nabi, bukan ke masjid nabinya tapi ke makam nabinya. Nah gitu ya, para ulama mengatakan lebih, maka saya pernah masih ingat itu ulama dari Maghrib mengatakan wahuna jalal wahuna jamal. Itu ketika salat Aidil Fitri di Makkah, wahuna jalalun jamalun wahina jalalun. Ini jalal, di sana jamal. Maksud jalal di Makkah, di sana jamal. Maka sebagian ulama sufi mengatakan bahawa lebih afdal ya qabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam min Ka'batis Syarif, daripada Ka'bah. Ka'bah itu orang menghadap salat padanya, orang tawaf. Tidak akan ada orang tawaf, tidak akan ada orang menghadap salat kalau tidak karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kan pandangan sebagian ulama tasawuf. Ya, tapi kalau dalam pandangan zahir, ya kita menengok tentu lebih mulia Ka'batullahis Syarifah. Karena kenapa? Nabi sendiri pun berziarah ke sana. Nabi pun melaksanakan haji beliau ke Makkatul Mukarramah. Maka banyak dalil-dalil tentang ziarah ke makam Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang-orang yang memiliki hajat, kemudian ia bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kemudian Allah kabulkan hajatnya. Baca dalam riwayat-riwayat hadis Syifa'us Saqam li Imam Subki, Rafa'ul Manarah fi ahadits tawassul wa ziyarah karang Syekhuna Said Mamduh. Banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang fadilah keutamaan berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah murahkan rezeki bisa berziarah ke makam Nabi. Amin. Apa kata bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat kan Allah sudah sebutkan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Itu kan jelas ayat itu sebagai dalil. Jikalau seandainya bahawa sesungguhnya mereka melakukan kezaliman, melakukan maksiat, kemudian datang dia kepada engkau, itu kepada Nabi Muhammad, datang mereka kepadamu Muhammad untuk minta ampun kepada Allah, itu jelas. Maka fastaghfara lahumullah wa lahumur rasul. Fastaghfara lahumur rasul. Jelas di sana bahawa kita ini diampuni oleh Allah dengan adanya doa istighfar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah dulu lagi orang tua-tua kita dulu, ulama-ulama kita dulu sebelum berdoa menganjurkan kita untuk bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipertegas lagi di dalam hadis sahih Imam Baihaqi, apa kata beliau? Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun fi quburihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidup di dalam kuburnya ba'da mautih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, al-anbiya'u ahya fi kuburihim, bahwa para nabi itu hidup di dalam kubur mereka. Ya, ini sesuai dengan ayat Allah. Allah Taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u. Dalam satu ayat dikatakan wahum 'inda rabbihim yurzakun. Ya, di sisi Allah mereka itu mendapatkan rezeki. Jadi intinya bahawa ziarah ke makam Nabi itu perkara yang sangat disunahkan. Bahkan menurut mazhabnya Imam Maliki, dalam mazhab Maliki tidak sah haji, tak sah umrah seseorang kalau dia tidak berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam mazhab Maliki. Jadi dalam mazhab Maliki, bagian daripada syarat sah haji itu ziarah ke makam Nabi. Jadi tak selesai saja di Makkah, kita mesti ke Madinah untuk ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bisa kita robah, tak bisa kita pindahkan, dan tak boleh, ya. Makanya ketika ada orang-orang yang ingin meruntuhkan kuburan Nabi, ya kata mereka pakai kubah ini haram, ini bid'ah. Mereka sudah berhasil meruntuhkan kubahnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra di Ma'la di Makkah. Mereka sudah berhasil merobohkan kubah-kubah para sahabat Nabi di Baqi'. Di Baqi' dulu ada kubahnya. Di Ma'la yang jelas betul, bahkan sampai ada gambarnya di tahun 1900
1970-an itu masih ada kubah di Ma'la. Jadi orang-orang yang berangkat haji, ya orang-orang yang berangkat haji dengan kapal lah, terakhir pertama kali dengan pesawat tahun 60-an, tahun 70-an, itu masih ada kubah di Ma'la. Jadi kalau kita ziarah ke Ma'la, langsung ada kubah. Itu dalam kubah itu sudah dipastikan Khadijatul Kubra, istrinya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatil mukminin Khadijah radhiyallahu taala an. Tapi ketika Wahabi mulai masuk ke pemerintahan, mulai Wahabi masuk ke kerajaan, akhirnya dirobohkan. Dan alhamdulillah hari ini kerajaan tidak begitu memakai fatwa-fatwa Wahabi, dan justru kerajaan ya sudah menjelaskan bahawa mereka berlepas diri daripada Wahabi. Karena Wahabi ini rusak, lama-lama nanti hilang. Apalagi keluar dulu fatwanya Syekh Albani. Apa keluar fatwa Syekh Albani? Ketika makam Ibrahim pun harus dibuka dari situ, kemudian dengan kubah Nabi, kan kubah Nabi hijau itu. Nah, kubah yang hijau itu datarkan saja, biasakan saja, kata mereka. Jangan ada ditinggikan seperti membuat sebuah bangunan. Tak boleh, kata mereka. Ya, mereka juga akan mengangkatkan daripada makam Ibrahim. Ya, makam Ibrahim ini orang ramai berkumpul di sana, orang dekat di sana. Nah, mereka tak menginginkan itu, syirik. Nah, kan itu alasan mereka, syirik dan kufur, bid'ah. Ya, kalau mereka itu dua saja, kufur, kafir, bid'ah. Syirik, bid'ah, itu aja. Itu passwordnya tu. Kalau dengar ustaznya ceramah itu aja keluar, itulah pasti itu Wahaboy benar. Qala, masuk ke hadis hari ini, bab yang baru, hal ay'ah wa takhattar riqab wal istiqbalul imam yaumil jum'ah. Ini tentang hay'ah, keadaan kita berangkat Jumat kemudian melangkahi pundak orang ketika Jumat. Bagaimana hukumnya? Wa istiqbalul imam yaumal jum'ah, kemudian yang menghadap imam pada hari Jumat. Hay'ah maksudnya di sini persiapan untuk Jumat. Itu mesti ada. Bedakan Jumat itu dengan hari-hari biasa. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Bedakan Jumat itu. Baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan yang tak berangkat Jumat. Bedakan. Mungkin di hari Jumat kita membersihkan halaman rumah. Mungkin di hari Jumat kita membersihkan rumah. Mungkin ya, bukan berarti di hari yang lain tak kita membersihkan rumah. Ada hendaknya khususiatnya Jumat itu dibandingkan dengan yang lain. Setiap Jumat dianjurkan kita motong kuku dengan membersih-bersih, membuang bulu-buluan yang ada di tubuh kita. Itu maksudnya tathhirus saub, ya, tathhirul badan minal waswad daran. Ya, kami masyayikh kalau hari Jumat itu tak boleh diganggu itu. Itu hari spesial khusus. Masyayikh tak ada buka majlis di hari Jumat, tak ada. Ya, tak ada membuka majlis di hari Jumat, tak ada. Bahkan perkuliahan pun libur. Ya, karena mengkhususkan hari itu, menjadikan hari itu sebagai hari yang istimewa. Nah, gitu. Ya, jangan sama di hari-hari biasa kita seperti itu. Pas di Jumat begitu, seolah-olah tidak ada perbedaan Jumat dengan hari biasa. Jangan, rugi kita. Karena Jumat ini hari yang mulia. Jadi mungkin dengan membersihkan pakaian, dengan berhias diri, gitu. Qasdul jamalu wa qasduz zainah, ya. Dia berbeda. Niat kita untuk membaguskan badan, pakaian itu berbeda dengan niat kita menghias diri. Nah, kalau niat membersihkan badan, memakai pakaian yang cantik tapi tak ada niat untuk menghias diri, perkara itu boleh. Tapi kalau sudah berniat kita untuk menghias diri kita agar penampilan kita begitu cantik, begitu indah dipandang oleh orang, tapi tujuannya zayyinah, katanya. Ada tujuan di sana itu untuk agar orang lain takjub menengok kita. Itu perkara itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau dengan kita rapi, pakai sorban, pakai dengan ridaknya, pakai pula dengan jubahnya, gamisnya, jubahnya, izarnya, nampak penampilan tu lil jamal, itu boleh. Ya, bukan karena untuk menghias diri, tapi karena ingin menampakkan kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh.
Maka baginda Nabi SAW di hari Jumaat itu serba putih keseluruhannya. Mulai dari sorban beliau, mulai dari gamis beliau, dengan jubahnya, dengan ridaknya, seluruhnya serba putih. Makanya baginda Nabi SAW mengatakan, pakaian yang paling aku sukai adalah gamis. Jelas tu, bukan koko, bukan baju batik. Jangan salah-salah faham kita. Pakaian yang paling aku sukai gamis, wa abya wa alwanuhal abyad, dan warna yang paling aku sukai adalah warnanya putih. Jadi pakaian yang paling disukai Nabi gamis yang warnanya putih, maka pakailah itu di hari Jumat. Jadi jelas dia. Jadi pakaian sunnah tu ya gamis, tak bisa kita pungkiri. Maka baginda Nabi SAW, pakaian baginda Nabi gamis, jubah di luar lagi, izar kain sarung di dalam, imamah, sorban, ridak, selendang, itu pakaiannya Rasulullah SAW. Jadi tidak ada satupun riwayat hadis mengatakan Nabi pakai baju batik, tidak ada. Ini ada pula orang liberal mengatakan karena batik tak ada di zaman Nabi. Kalau ada di zaman Nabi batik, mungkin Nabi hari Jumat itu pakai batik katanya. Ini orang liberal ini, saya pernah jumpa dengan orang ini. Sampai meremehkan Nabi karena celana jeans, celana levis itu di zaman Nabi tak ada. Kalau ada mungkin Nabi pakai celana levis katanya. Ini kan kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celana bukan tak ada di zaman Nabi, ada Salman Al-Farisi yang membawa celana ke Madinah. Tapi apakah Nabi menggalakkan pakai celana? Tidak. Nah, apakah Nabi menganjurkan para sahabat? Apakah baginda Nabi SAW melarang sahabat juga pakai itu? Juga tidak. Tapi bukanlah berarti pakaian sesuatu yang dilarang oleh baginda Nabi itu pakaian apa? Pakaian yang tidak dilarang oleh baginda Nabi bukan berarti itu pakaian yang disayangi Rasulullah. Nah, pakaian disayangi Nabi cuman gamis. Ya, Nabi SAW mengatakan gamis, ya kamis, dan warnanya itu putih, pakailah itu di hari Jumat. Nah, begitu dia. Ya, koko pun tidak. Yang lucunya koko lah, nama pakai orang Melayu, nama dapat nama orang Cina. Memang orang aja nampak pakai sandal orang Jepang pula, dapat nama sandal jepit, sandal Jepang. Apa lagi? Buat jus, makan jus. Jurus apa? Orang Belanda. Orang Belanda pula dapat nama. Jadi nak awak kau pada peknya baju koko, kerah apa gunting apa? Gunting Cina. Mana kerah Melayu, gunting Cina. Orang Melayu yang pakai gunting Cina. Khamis warida. Qala, seperti apa hadis tentang hay'ah persiapan, kemudian tentang melangkahi riqab, ya, pundak saudaranya pada hari Jumat. Ini tak boleh, perkara yang termasuk perkara yang dilarang tu melangkahi pundak orang tu ketika Jumat. Kalau kita ingin barisan depan, ingin soft di depan, cepat datang Jumat tu. Jangan kita lambat, ya. Cepat datang kita. Cepat kita datang, lambat pula kita pulang. Itu yang paling afdal ni tu. Ya. Kalau kita hari ini ndak ala lambat datang, pulang copek pula lah. Nak datang lah lambat, pulang copek pula. Nak nampak dah mana pak sana tadi lah pulang je Ustaz. Mananya ngasuh cucu ni. Ada kini tugas baru namanya, apa namanya? Ada apa tugas, apa istilahnya tu Pak Semsuis? Ada tugas apa? MC. MC. Apa MC itu? Mantan cucu. Mengasuh cucu. Enggak, aku mantan cucu. Biasanya lah ikut je pak tu sarapan jawab tiap pagi. Mana pak tu nak nampak lainnya. Lah dapat tugas baru kali luar SK. Siapa bagi SK-nya? Anak je minantu. Oh mai, bagak anak je minantu. Apa tu SK-nya jadi MC? Apa MC? Mantan cucu. Mantan cucu. Ya, sayang ke cucu tu apa boleh cara lah. Ya. Tapi memang baginda Nabi sayang ke cucu lah. Baginda Nabi luar biasa. Dari belakang dipanjat dari Sayyidina Husain, di muka dipanjat dari Sayyidina Hasan. Lama Nabi semayang. Tak ada Nabi berang ke cucu ini. Tak ada. Jelaku gaduh dan semayang, tak ada tu. Tu datuk kini aja tu. Jenis nenek gini jelaku macam awak semayang dia gaduh ada aja. Tu datanglah ke anaknya lah. Anak kau tu uruslah aja. Nak kau pandai kau beranak, jeng kau beranak je gaduh-gaduh dan semayang je. Iko ianya doa ndak cucu, capeklah nenek tu mati.
Wa qala an Yahya ibni Sa'id annahu ballaghahu. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Dari Yahya ibni Sa'id annahu ballaghahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ala ahadikum law ittakhadha thawbaini li jum'atin siwa thawbi mahnah. Nah, ini nampak ni perbezaan di sini. Apa kata Imam Malik daripada Yahya ibni Sa'idin annahu, bahawa sesungguhnya ballaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ala ahadin, kata Nabi, tidak ada di antara kalian yang apabila dia memakai dua pakaian di hari Jumat selain daripada pakaian yang ia pakai. Jadi kalau bisa pakailah dua pakaian ya pada hari Jumat itu, tapi dua pakaian yang dia baru pakai itu bukan pakaian yang biasa dia pakai. Maksudnya bukan pakaian yang menempel di tubuh kita. Mungkin pakaian yang menempel di tubuh kita hari ini ada baju kain sarung, tambahlah dengan beberapa pakaian yang lain kalau hari Jumat. Mungkin dengan jubahnya di luar, mungkin dengan ridaknya, selendangnya, mungkin dengan imamahnya, sorbannya, begitu. Kau nak mau dia apa baju ke kebun, mau itu pula baju ke Jumat. Itu yang dilarang oleh Rasulullah. Mau dia apa baju ke bengkel, macam tu pula baju Jumat. Itu yang tak dibolehkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kawan-kawan yang kerjanya di kantor, yang ASN dari kantor langsung salat Jumat, sediakanlah dalam mobil kita atau di kantor kita setidaknya mungkin jubah, ya mungkin gamis, atau mungkin dengan rida. Gitu. Asogan pula Ustaz babuya pula orang kawak bekonya. Tu you payah kalau itu tu dikaji-kaji tu nak jadi mengamalkan sunnah begitu. Takut pula awaknya nak tiba imam kau dah, awak lu suruh jadi imam dia orang kena kan. Awak lu suruh orang jadi imam. Jadi ada cerita kawan kita, ini memang orang Siak dia, asli Siak dia. Jadi pergilah mengantarkan ya lamaran atau apalah ke Sumbar, ke Sumatera Barat. Orang Minang ni, kalau orang Siak tu tanda orang untuk pandai berdoa. Bukan orang Siak, kampung Siak di sini, bukan. Jadi kawan tadi tak ada lah. Nya nasihat, pakaiannya lah mantap lah, kokoknya bukan ustaz, orang awam, bukan ustaz ya kawan. Jadi paslah setelah acara serat terima ya, acara meminang lah begitu, dia lamaran begitu. Pihak tuan rumah ingin berdoa, ustaz tak ada terbawa waktu tu. Lah berdoa lah, kata tak berdoa, siapa berdoa? Ya orang Siak lahnya kecil, langsungnya lari mendengar orang Siak lahnya tu, orang Siak maksudnya tu orang yang alim gitu dia. Orang Siak lahnya ni, anggapan orang rumah tu orang yang dari Siak lah yang berdoa katanya lah. Jadi pas bolehnya, kau dari Siak awak lah kau katanya, aku ndak kau katanya, larinya keluar. Jadi ketika larinya keluar tu, kan jadi tokoh dia sekarang dia. Jadi ketikanya keluar itu tu, apa kok keluar katanya? Ya, ada baca doa dan dari Siak. Yang dari Siak tu bukan maksudnya orang kampungnya Siaknya. Yang maksudnya Siak tu orang yang alim. Ustaz apa tu anak orang Siak, anak Siak. Kalau di Candong tu sampai kini masih ada tu anak Siak kan. Terkenal anak Siak. Ya, anak Siak orang yang alim. Bukan orang yang kampungnya di Siak. Itu dia. Anak Siak, anak Siak. Walaupun ayahnya rohil, tetap anak tu namanya anak Siak kalau nya kesumbarnya alim. Tak jadi nama anak. Jadi saubaini ada naknya dua pakaian. Apa itu? Nah, disebutkan oleh syarah seperti bagaimana dalam pada Ibnu Abdul Bar, qamis warida. Ada naknya qamis. Qamis nu baju yang satu setel sampai ke bawah tu gamis. Au rida, ni rida namanya ni, selendang. Siapkan ini di mobil kita. Rida satu, selendang satu. Ketika Jumat pasang itu, pasang. Jadi jangan pakaian yang biasa kita pakai kita bawa Jumat. Mulai dari pagi sampai Jumat, mulai dari pagi itu pakaian kita, celana, baju untuk bekerja. Pas Jumat itu juga yang kita pakai. Jangan tambahlah dengan dua pakaian lagi. Mungkin dengan gamisnya kita pakai di luar, mungkin dengan ridaknya kata Imam Ibn Abdul Bar, atau jubbatu war rida, atau jubah dengan rida. Dia beda. Gamis itu yang satu setel dari ke bawah. Kalau jubah yang terbuka di depan tu jubah. Yang dipasangkan tu jubah namanya. Ya, kadang saya pakai jubah juga kan, yang di luar itu jubah namanya. Au rida, jubah bersama selendang gitu. Rida ni banyak
cara periwayatan daripada para ulama. Ada yang mengatakan dipakai dia diletakkan di bahu sebelah saja. Ada ulama mengajarkan kita ridak itu kita letakkan di dua bahu seperti ini. Ini juga ridak namanya. Ada juga yang ridak itu dipakai oleh ketika masyaikh musim dingin itu selalu sering saya perhatikan. Syekh dalam musim dingin, di saat musim dingin kalau ke masjid itu beliau menutup bagian kepala beliau, kemudian dililitkan, yulif itu dililitkan. Ini juga ridak namanya kalau seperti ini. Nah, sunnah nih. Kemudian yang mana ridak lagi? Yang macam apa kata Wahabi itu? Taplak meja katanya. Nah, ada taplak meja satu lagi kata Wahabi itu. Memang Wahabi itu memang ada. Sarbet itu kan ada segitiga kan. Yang saya pakai hari Sabtu kalau mengaji saya pakai Sabtu sarbet, yang macam sarbet itulah. Kan ada segitiga itu. Segitiga itu kan diginikan dia. Ini termasuk ridak juga ini. Jadi kata Wahabi tidak ada dalilnya itu. Ini orang ni tak ngaji hadis dia ni. Kalau dia ngaji hadis dia akan jumpai pakaian Nabi apa saja. Kemudian sahabat Nabi apa pula yang dipakai sahabat Nabi. Saking kencangnya Sayyidina Umar takut terlambat salat hatta saqatat rida'uh, sampai khawatir ridaknya Sayyidina Umar itu jatuh. Ridak maksudnya selendang. Nabi SAW ahyanan salat, kadang-kadang Nabi bentangkan ridaknya di depan. Ridak maksudnya selendang. Jadi jelas hadis-hadis tentang periwayatan tentang memakai ridak selendang. Jadi sebenarnya Wahab itulah. Maka kata Syekh Yusuf Qaradawi, Wahabi itu kan tahunya sunnah yang dalam penampilan saja. Mana yang dalam penampilan yang nampak dalam penampilan itu jangguik je, Sarawak cingkrang je. Sarawak cingkrang. Dulu orang Kasawah pakai Sarawak cingkrang tu lah. Aku kini ke masjidnya pakai Sarawak cingkrang itu. Banyak sunnah-sunnah baginda Nabi yang terkubur oleh mereka. Nah, bahkan di sini disebut dua pakaian yang lebih itu ridak, kamis dan ridak. Jadi siapkan kamis atau ridak atau jubah dan ridak. Nah, begitu dia. Jubah ridak, kamis warida, jubat warida, jubah kemudian ridak. Ridak maksudnya selendang. Nah, gitu dia. Wa fihi an-nadbu liman wajada sa'ah ayattakhidha thiyabul hasan. Ya. Dan begitu juga dianjurkan bagi orang yang memiliki waktu yang agak lapang untuk mengambil beberapa pakaian yang bagus untuk kesekalian ibadahnya, untuk a'yad, hari-hari salat Id, begitu. Maka Jumat ini Idnya kaum muslimin, setiap sekali dalam satu pekannya, maka itulah kita menjadikan dia sebagai hari yang spesial. Kita salat Id spesial tak? Spesial, baju baru, baju bagus, sarung bagus, sandal bagus, peci bagus, sekali setahun. Tiba di hari Jumat, buktikan seperti itu yang kita buat. Lebih mulia Jumat daripada 2 hari raya lagi. 2 hari raya hukumnya sunnah, Jumat wajib. Masa dengan perkara yang wajib mengalahkan dengan perkara yang sunnah? Kalah oleh perkara yang sunnah. Pas ketika di salat Id kita rapi betul, ketika di Jumat enggak. Ketika salat Id banyak kita sedekah-sedekah, ketika di Jumat enggak. Ini berbeda nih. Menyalahi syariat kita kalau begitu. Hadis berikutnya qala an Malik an-Nafi'. Ini yang riwayat yang sanad kita kemudian. An-Nafi' an Abdullah bin Umar. Jadi Imam Syafi'i ke Imam Malik, Imam Malik ke Imam Nafi', Imam Nafi' langsung ke Abdullah bin Umar. Langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana la yarihu ilal jum'ati illa. Ni tentang minyak rambut. Bagaimana hukum memakai minyak rambut? Dianjurkan tak? Baginda Nabi pakai minyak rambut? Nak pakai. Minyak rambut tatyib ini tatyib memakai wangi-wangian parfum dibolehkan. Apa katanya? Bahwasanya Abdullah bin Umar ketika ia berangkat Jumat la yarih, tidak berangkat Jumat ia kecuali dengan memakai minyak rambut dan memakai wangi-wangian. Setiap Jumat dipakainya minyak rambut kemudian minyak wangi. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu.
Maka minyak rambut termasuk perkara yang dianjurkan. Untuk apa minyak rambut ini? Ai isti'malud duhn. Duhnun itu minyak rambut. Ya. Li idzalati sya'r menghilangkan ketombe, rambut rontok yang ada pada kepala kita. Makanya salah satu sunnah ihram, sebelum kita memakai pakaian ihram, kita akan dianjurkan mandi, buang bulu-buluan di tubuh kita, memotong kuku. Setelah kita mandi bersih seperti itu, kita dianjurkan untuk memakai wangi-wangian. Di mana wangi-wangian? Di tubuh kita, di badan, bukan di pakaian kalau ihram. Tapi ketika Jumat dianjurkan memakai wangi-wangian di pakaian. Kalau ihram di badan. Setelah itu apa? Dianjurkan, Nabi menganjurkan kita memakai minyak rambut duhna, dipakai minyak rambut. Maka ketika ihram tu disunahkan memakai minyak rambut sebelum ihram. Kalau sudah ihram tak boleh lagi. Begitu juga ketika Jumat. Ketika Jumat dianjurkan memakai minyak rambut, gitu. Ya tentu minyak rambut bagi orang yang berambut. Mana orang tak berambut, ngapalah pakai minyak rambut lah. Itu minyak kapalo namanya. Bagi orang yang ada rambut. Yang tak ada rambut, ya janganlah apa yang nak dikasih. Isti'malud duhn katanya. Jadi duhn itu minyak rambut. Ya, jadi baginda Nabi pakai minyak rambut. Pakai minyak rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gagah baginda Nabi. Baginda Nabi gagah walaupun beliau pakai sorban, walaupun beliau pakai peci, beliau pakai minyak rambut beliau. Jadi gagah nampak. Rambut beliau hitam yang gagah itu, masya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pakai sorban, tapi tetap beliau pakai minyak rambut. Apa minyak rambut Nabi? Itu bukan tanco. Kalau tanco minyak bid'ah namanya. Ada tanco waktu saya kecil-kecil dulu, ada namanya orang aring namanya. Apa namanya? Alah pender tu minyak rambut Pak Imam dalam pender itu. Sudah tu apa lagi? Tu minyak bid'ah satunya. Tak pernah Nabi makan minyak-minyak tu. Ada gasbi, ada apa lagi? Bis. Jadi kata kawan, apa minyak rambut baginda Nabi? Sempat diperdebatkan. Padahal jelas di hadis itu ada satu hadis. Yang hadis ni mungkin kawan-kawan jarang mendengarnya. Jadi padahal baginda Nabi SAW itu pernah mendengar. Saya pernah jumpa hadis ni dalam Jami'us Saghir juga ada. Jami'us Saghir fi hadithun Basyirun Nadhir. Sahih di dalam Imam Suyuti. Ya, Nabi itu meminyaki rambut beliau dengan minyak zaitun. Nah, apa kata baginda Nabi SAW? Ini dalil lama-lama kita magi minyak rambut anaknya jom minyak siap gorengan tu bimoli tu. Jadi orang tua dulu tu siapnya menggoreng apa? Menggoreng maco. Kalau maco kalau orang Padang bilang bada gini. Bada maco. Digoreng maco tadi tu. Nak ke sekolah. Lebih-lebih itu lah diambil stand dari mana? Onde apa minyak angce migoma aja. Apa tu minyak goreng maco ni. Migoma namanya, minyak goreng maco. Kenapa orang tua-tua dulu tu bagian daripada minyak makan tu? Karena ada hadis Nabi. Kata Nabi SAW, kulu zaid wa adhinu bihi. Kata Nabi, makanlah kamu dengan minyak zaitun. Kulu bizait. Kulu, makanlah kamu dengan minyak zaitun wa adhinu bihi. Dan jadikanlah dia minyak rambutmu. Kasihlah minyak rambutmu dengan itu. Cuman masalahnya minyak zaitun, bukan bimoli. Bimoli dari zaitun tak kan? Bimoli dari sawit. Jadi kalau kita kulu bis sawit wa adhinu bihi, itu cocoknya kalau kita makan dengan sawit, kemudian kasihlah minyak kepala dengan sawit itu gitu. Anjuran Rasulullah. Jadi makan dengan itu berarti boleh makan dengan zaitun. Ya, zaitun diminum orang. Ya, wa adhinu bihi, dan ya kasihlah minyak rambut dengan itu gitu. Nah. Jadi ini salah satu syariat kita pada hari Jumat dengan memakai wangi-wangian, dengan memakai parfum, kemudian dengan memakai adhin, dengan memakai minyak rambut. Jadi kalau Jumat itu ya baju dikasih parfum, bukan badan. Ya badan boleh juga, tapi pakaian lebih dianjurkan. Berbeda ketika ihram. Ihram kita mulai mengambil miqat di Bir Ali, atau mengambil miqat di Ji'ranah, atau mengambil miqat kita di Hudaybiyah.
atau di Tan'im di Masjid Aisyah, itu tak boleh kita memakai wangi-wangian, tak boleh lagi memakai minyak rambut. Nah, itu dia. Ya, ini salah satu. Jadi wangi-wangian bagi perempuan boleh, khilafiyah ulama. Tapi pendapat yang paling rukhsah itu perempuan silahkan memakai wangi-wangian, tapi wangian yang mana, parfum yang mana? Apa katanya? Syadidun alwanuh wa khafifur rihuh. Begitu dia. Dalam kitab apa kita baca kemarin? Dalam kitab At-Tibyan ya. Kan dalam kitab Sulamut Taufik. Perempuan tu boleh memakai wangi-wangian itu yang kuat warnanya tapi tipis baunya. Saya melihat di Sudan tu ada dulu warnanya kuat sekali, ada warna merah, warna kuning, sehingga kalau dioleskan ke baju nampak warna itu. Tapi baunya tipis, dia saja yang bisa menghirup baunya. Nah, itu boleh bagi perempuan tu. Ciri-ciri parfum yang boleh bagi perempuan tu syadidul laun wa khafifur rih, kuat warna, tipis baunya. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki syadid khafifun laun, khafifun alwan, tipis warna tapi kuat baunya. Itu boleh bagi laki-laki. Karena ada hadis kan? Ada hadis. Apa? Idza murru imra'ah, apa dia katanya? Apabila lewat seorang perempuan yang dia memakai wangi-wangian, kemudian dihirup wangi-wangian itu oleh sekelompok laki-laki, apa kata baginda Nabi? Fahiya zaniyah, maka perempuan itu telah melakukan perbuatan zina. Nah, ini yang tak elok bagi perempuan. Makanya kalau ingin memakai wangi-wangian silakan, tapi yang syadidul laun, kuat warna parfumnya itu kuat tapi baunya lembut. Nah, gitu. Karena memang ada dulu pedusiku memakai parfum, ya Allah ya Karim, luar biasa. 20 meter, 30 meternya sampai ke siku baunya itu. Tentu orang menengok kayaknya mengundang perhatian orang. Mak, bau ibu ke yo ke kecil, nanti itu cari dia orang mana ibu tu, ibu tu. Tak boleh. Perempuan memakai wangi-wangian cukup yang syadidun laun khafifun rih, kuat warnanya dan tipis baunya. Hadza wabillahi at-taufik. Insyaallah pekan depan akan kita lanjutkan kembali masih dalam masalah bab hayat wa riqab insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Tadi Ustaz mengatakan memakai harum-haruman itu di waktu haji itu boleh sebelum memakai ihram. Iya. Nah, tetapi kita mau Jumat. Kamu Jumat di hari Jumat tak boleh, maka di sini disebut illa ayakuna haraman. Jadi Nabi itu dengan Sayyidina Umar itu memakainya ketika tidak sedang berihram. Kalau berihram tak boleh. Haramlah, tetap haramnya. Kalau sedang kita ihram, orang Jumat, hari Jumat, salat Jumat kita, tak boleh kita pakai wangi-wangian, kita sedang niat ihram. Haram bagi orang yang berihram itu kan memakai wangi-wangian, pakai minyak rambut termasuk mengutang kuku. Jadi sunnahnya itu tuh sebelum memakai ihram, sebelum niat ihram itu sunnahnya. Sebelum kita niat ihram, sunnahnya itu mandi, sunnahnya itu motong kuku, membersihkan bulu-buluan di tubuh kita, kemudian memakai wangi-wangian, memakai minyak rambut. Setelah itu pakai kain ihram, belum niat lagi, salat 2 rakaat, salat sunat ihram. Setelah itu baru nak kita bergerak di miqat. Ketika kita nak mengambil niat, barulah di situ haram keseluruhan yang tadi lagi. Tapi wangi-wangiannya masih ada kan? Tidak ada masalah. Makanya wangi-wangian itu di badan, tidak di pakaian. Tak apa-apa. Berbeda dengan jenazah. Jenazah disunnahkan wangi-wangian itu badannya dan kain kafannya. Nah, begitu dia. Jadi jenazah itu yang dikasih itu wangi-wangian dia, maka dianjurkan mandi dengan air kafur, mandi dengan air limau. Kemudian apanya lagi? Kafannya pun dianjurkan untuk wangi-wangi, dikasih parfum,
kain kafan tadi. Tapi kalau kita sedang berihram haji atau umrah, usahakan kain ihram kita jangan ada parfum. Tapi kalau terkena oleh parfum yang ada di badan kita, itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, tapi jangan sampai kita sengaja memberi dia parfum. Makanya saya kalau jamaah haji, jamaah umrah, kalau ikut manasik dengan saya katakan jangan cuci pakaian ihram dengan sabun. Kan kita dapat ihram dari travel, udah cuci saja dengan dengan air biasa, tak usah kasih parfum. Khawatir kita, apalagi dengan kasih pula molto. Ada pula sekarang yang baunya yang luar biasa itu. Jangan, sekarang kan sudah banyak menjual parfum laundry itu. Hati-hati kalau kita akan pakai pakaian itu untuk ihram, hati-hati. Untuk menjaga kehati-hatian lebih baik tidak saja begitu. Ada yang lain? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti lah faham lah tu. Cik diamalkan aja lah. Jadi besok pas Jumaat tu, dah. Pas Jumaat tu sediakan, ya, selendang satu dalam mobil, kemudian baju gamis satu. Itu dianjurkan itu. Ya, setidaknya mendapatkan ya mengamalkan hadis Nabi SAW sudah bagian daripada keagungan, kemuliaan terhadap din dan Islam. Hadza wabillahi at-taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.